suasana yang hangat, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Sebelum kami akan memperkenalkan, di antara kita mungkin belum ada yang mengenal. Di sebelah kanan saya ada hadir Pak Bambang, beliau adalah sekretaris PMI Kota Jakarta Utara. Kemudian di sebelahnya Bapak Haji Muhammad Irsyad, beliau adalah bendahara PMI Kota Jakarta Utara. Kemudian ada teman-teman dari Astra Daihatsu Motor. Dan di antara kita juga terdapat teman-teman dari komunitas pemuda Jakarta Utara. Hadir Ketua Bang Ginting beserta seluruh jajaran pengurus. Selamat datang kami ucapkan di PMI Jakarta Utara. Hari ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman pemuda Jakarta Utara dan Astra Daihatsu Motor, PMI membersihkan waktu. Kami persilakan sebelumnya kepada komunitas masyarakat Jakarta Utara yang tergabung dalam Pemuda Utara untuk menyampaikan orasinya, aspirasinya, pendapatnya, pandangannya terhadap dinamika-dinamika yang ada di Jakarta Utara, khususnya yang terkait dengan pemuda Jakarta Utara yang hari ini masih banyak yang tidak memiliki haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin dari aspek sosial, ekonomi dan sebagainya akan menjadi sorotan dari pemuda Jakarta Utara. Kami persilakan kepada Bapak Ginting selaku ketua dari Pemuda Utara untuk menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, gagasannya dan lain sebagainya. Kami silakan Bapak Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, hadir di sini Bapak Haji Irsyad sebagai bendahara PMI Jakarta Utara, Bapak Bambang sebagai sekretaris PMI Jakarta Utara, juga abang kita, Abang Acang. Dan telah hadir juga di sini yang kita belum kenal siapa bapak ini dan apa posisinya di tempat yang akan kita sampaikan aspirasi kita. Kalau kenal bapak-bapak, saya Ginting izin. Terima kasih teman-teman buat semua buat kehadirannya. Semoga semangat buat berjuang. Izin Pak, mungkin saya dan teman-teman ini menargetkan. Saya nggak bakal berorasi segala macam. Saya cuma mau menyampaikan apa sih sebabnya hingga saya mencetuskan ide-ide pemikiran saya hingga akhirnya saya membuat aksi. Jujur, izin Pak, saya ini tinggal di Jalan Tim Kelurahan Sungai Bambu. Tahun ini penerimaan khususnya di ADM Daihatsu cuma 1 orang Pak, dari ratusan orang. Satu mirisnya adalah berarti 100 lebih orang Pak, yang saya pikir mungkin nggak semua orang mampu berusaha untuk membuat lamaran pekerjaan, SKCK, surat dokter dan TPS segala macam. Dan saya pikir Bapak tega membiarkan mereka setiap tahun berkorban untuk berjuang. Itu satu Pak. Kedua, di Sungai Bambu Pak, banyak senior-senior yang sudah berjuang mengaspirasikan tentang pekerjaan tentang A, B, C, D segala macam, dan akhirnya punya hubungan dengan Bapak, punya sesuatu tiap bulan dengan Bapak. Kemana mereka? Kemana mereka? Berjuang dekat dengan pihak perusahaan, dapat sesuatu ini mungkin Bapak kasih agar mereka diam. Hingga saya mau turun aksi, orang suruh mengalah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya perlu data, saya perlu Bapak semua pasti periuk nilainya rendah dan daerah nilainya tinggi, makanya kami punya daerah. Saya bilang berarti Pak Wali salah memilah kita di sini. Kalau masalah nilai Pak Wali, selalu. Hari ini kalau nggak ada keputusan kita turun ke lapangan. Siap, setuju. Orang turun. Itu dari
Wah. Kalau mau masalah nilai Pak, akhirnya saya bilang ke Pak Wali juga, Pak Wali ada yang salah dengan standar dari sudut pendidikan di Jakarta Utara, di DKI Jakarta. Betul. Betul. Kan sini Pak, saya nggak perlu bawa bukti, saya nggak perlu ada mobil aja. Saya perlu kesaksian dan cerita. Kalau Bapak bilang saya salah, bilang saya salah. Betul. Tapi kalau Bapak salah, kalau kita Bapak mau kemana? Dan perkenalkan Pak, saya ini udah kontrak saya 3 tahun menjadi sosial kontrol buat pemerintahan. Termasuk ada beberapa instansi tenaga kerja. Tapi saya punya agreement yang bagus, mereka menjaga. Ya. Akhirnya saya berpikir apabila benar-benar kalau dulu ini poinnya. Apabila benar-benar tuntutan saya setiap kelurahan dipastikan kuota setiap tahunnya dengan jelas, dengan kita berhitung bareng-bareng, hal-hal tadi itu tidak akan terjadi Pak. Bapak merugikan 50.000 minimal karena keluarga susah Pak. Bapak harus sadar gitu. Bapak dapat nikmat yang banyak dengan gaji yang besar, ibu-ibu semua, tapi setiap tahun Bapak merugikan warga saya 50.000 minimal. Betul. Banyak pengangguran sungai bambu. Akhirnya saya berpikir Pak, saya gak pragmatis dan juga saya gak mau ini enggak. Saya berpikir setiap malam banyak tawuran, banyak pada main-main online apa sih, Mobile Legend, mabok-mabokan, usia sekolah. Ini poin tunggu dulu. Saya berpikir Pak, kalau ada kepastian di kelurahan saya dengan kita menentukan bersama-sama tahun ini dapatnya Sungai Bambu insya Allah 50 Desember. Kita bersama-sama persiapkan siapa usia yang masuk kriteria segala macam, kita kasih Pak pelatihan mereka, kita kasih pendidikan kompetensi prakerja. Dan saya akan melibatkan semua Pak. Saya punya gagasan, saya libatkan semua data ini disepakati di kelurahan. Bimas-bimas itu memantau perkembangan mereka. Yang akan saya dapat secara langsung adalah anak-anak ini saat mendapatkan jam pelatihan itu dia terhindar kemungkinan hal-hal. Kedua, dengan dipersiapkan kita akan menempa mental, kedisiplinan dan tanggung jawab pada mereka. Dan saya berharap Bapak kenapa makanya saya bilang Astra Internasional. Kalau emang ini ada berhubungan dengan biaya, dan saya yakin ada yang juga sanggup. Tapi saya mau menanyakan semua sadar, ayo gotong royong bikin Pak warga saya coba dengan kompetensi nilai saat nanti menghadapi seleksi itu bisa masuk. Bapak yang mengajarkan, Bapak tahu standar seperti apa, kasih tahu adik-adik saya. Jadi jangan lagi Bapak berpikir mendingan di daerah. Dan saya lebih miris lagi teman-teman. Ada yang bilang bagi ente yang udah pernah dikasih kerja, tapi mereka malu, mereka berantem. Akhirnya saya bilang gini Pak, abang, lu memfitnah adik-adik gue yang baru lulus, lu menuduh mereka seperti itu, lu jahat. Lu berperan apa sama mereka? Lu nuduh mereka bakal maling, anjing. Kenapa Bang? Saya ada rencana Pak, saya tahu semua yang dalam, termasuk gue ada selamat. Tapi saya nggak mau mengganggu. Tapi kemarin dengan itu saya sakit banget Pak. Gue di sini, ya kan? Gue berjuang di mana? Tapi wilayah gue nggak ada artinya. Gue selama ini ngalah sama senior-senior gue. Tapi saat sekarang gue begini, lu orang yang pada ngalangin, lu dukung gue. Ini buat kita. Betul. Jangan Bapak berharap orang-orang itu Bapak bakal bisa ngalamin saya. Dan jangan juga Bapak bilang bahwa Pak Bijak bakal bisa mencegah saya. Selama itu berjuang buat kebenaran masyarakat, saya bakal bisa mengalami. Insya Allah. Ke jalan. Itu aja Pak. Cuma saya satu. Pastikan setiap kelurahan kuota yang jelas. Agar Bapak Ibu tidak jolim. Warga anaknya untuk melamar tadi minimum 50.000, berapa ratus orang yang Bapak jolimin.
dengan segala kepastian. Tolong itu diperhatikan Pak. Saya minta diputuskan. Bapak dari ADM, saya minta supaya ADM diputuskan. Bisa enggak? Sungai Bambu. Saya minta Sungai Bambu dulu. Tapi umumnya saya minta satu kita menegakkan tahu aman Tanjung Priok atau yang sudah ada seperti itu. Sungai Bambu, Kebun Bawang, Papanggo. Nanti sebagai nilai. Jadi saya minta kepastian agar supaya jangan sampai penerimaan tahun ini Bapak jolim Pak. Jolim. Ya, terkecuali kalau lulus berarti uangnya. Jangan Pak, jangan jolim Pak. Kalau nggak lulus diganti uangnya nggak masalah, ya kan? Tapi kok sekelas perusahaan saya rasa seperti itu. Jangan Pak. Ya kan? Kan dari sekarang Pak, saya akan memperhatikan perusahaan-perusahaan kamu. Saya akan perhatikan semua limbah. Waduh, limbah tuh. Bahaya limbah tuh. Itu aja. Waduh, Itu saja. bahaya itu. Tetapkan kuota terhadap kelurahan saya dan beberapa kelurahan yang bunga. Kedua, beri mereka pembinaan prakerja supaya Bapak jangan bilang warga lu nilai rendah. Saya sakit hati. Tapi kalau mereka sakit hati nggak tahu deh. Itu aja Pak. Semoga sedikit ini walaupun panjang saya bilang sedikit lah. Sebenarnya saya mau bilang panjang Pak banyak. Tapi saya nggak mau pertemuan ini menghalangi saya turun ke jalanan. Saya kasih waktu Bapak untuk berpikir setengah jam. Saya kasih waktu Bapak setengah jam sampai setengah 4. Saya ke sana, saya tujuannya bikin macet saat jam pulang kerja. Itu akan saya bilang Bapak pada rugi. Saya kasih waktu kepada Bapak. Sekarang turun. Sekarang saya ultin sekarang jam 14.50 dan saya minta jam 15.20 sudah ada keputusan. Kalau tidak diputuskan terima, saya akan turun ke lapangan dan bisa menghalangi. Jadi sekarang ini lebih baik disimpulkan seperti ya udah kita bicara yang sekarang dan nggak ada tahun kemarin, tahun sekian, itu mah jadul, bicaranya sama dinosaurus kalau kayak gitu mah. Jadi bicaranya sekarang dan putuskan sekarang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita diskusikan sekarang dan kita putuskan sekarang. Jadi nggak ada lagi bicara kita tahun sekian, bakil lah kayak gitu mah. Atau kita biarkan Bapak berdiskusi mungkin pimpinan dan izin saya pamit saya ke lokasi aksi. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam. Dalam sejarah ini tempat kerja saya ada pendemo yang masuk. Dalam sejarah hidup saya, biasanya saya masuk dulu di kantor-kantor orang. Tapi terima kasih. Inilah demokrasi dan saya salam hormat sama kawan-kawan Daihatsu, Astra Group yang mau berdialog. Anda sangat beruntung bagi saya mengajak dengan kawan-kawan PMI bahwa ada perusahaan yang mau berdialog. Walaupun tadi malam saya mendengar dari Bang Acang ada mediasi PMI ingin memediasikan itu. Saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Anda itu adik-adik, saya panggil adik-adik ya. Saya berharap bahwa apa yang keinginan Anda, saya yakin Daihatsu bisa menjelaskan bahwa perusahaan Daihatsu dengan Astra Group ini perusahaan besar yang banyak membantu perkembangan negara maupun daerah. Yang saya baca, dan saya orang ekonom, S1 saya ekonomi, S2 saya kebetulan juga ekonomi, jadi saya memahami itu. Dan kebetulan saya di sumber daya manusia, jadi memang pak saya ini ya, kalau ngadepin karyawan, ngadepin ini, ngadepin demo, wah disitulah kenapa saya ditunjukkan, karena dari dulu kalau udah kata Priok orang udah milih saja, ini nggak ada nih. Tapi saya ikut tes dari 10.000, nomor tes saya selesai 10, 2 hari saya mundurkan diri Pak. Kamu orang pada nyari, nggak kenapa saya cuma buktikan bahwa anak itu lebih baik daripada yang lain. Saya berharap kalian juga seperti itu. Kita boleh ngotot, kita boleh keras, tapi kepala kita tetap dingin, hati kita tetap dingin, cari solusi yang tepat. Bisa mengaku kinerjanya dia. Saya pikir ini dialog yang bagus yang bisa mediasi. Saudara Ginting, siapa lagi korlapnya? Ini adik-adik saya juga belajar demonya sama saya. Kita yang di demo sekarang.
itu berarti kita berhasil mendidik mereka. Terima kasih, saya rasa itu aja dan semuanya harus pakai hati yang dingin untuk menyelesaikan persoalan. Bahwa Anda tidak kerja, masih banyak rakyat juga yang tidak kerja. Maka cari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan ini akan jalan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rijal. Bahwa di sini warga binaan, tapi di luar warga binaan itu yang bukan mana? Itu masyarakat belum tahu gitu Pak. Nah inilah kita mau bentuk teknisnya bagaimana dialog ini bisa berlanjut ya. Itu aja. Oke, insya Allah ya. Sudah. Kalau mau makan ya ngopi, ya mau berapa kali silakan.